Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, pernah ya ada beberapa orang bertanya kepada saya. Pertanyaannya adalah, Ustadz kan banyak meruqyah orang kesana kemari, bahkan kadang keluar kota, masuk kampung, keluar kampung, sampai ke pelosok daerah-daerah terpencil Ustadz sering masuk, ya, bahkan daerah-daerah yang rawan sihir, ya, saya pernah masuk, yang di situ ceritanya ada 30 dukun sakti. Itu pun yang bercerita masyarakat di situ. Saya tidak usah sebut kampungnya, ya. Ada satu kampung, saya masuk di situ, 30 dukun sakti. Nah, bahkan awal-awal saya masuk ke situ dilarang sama orang situ. Ada yang melarang. Melarang bukan berarti dia marah, tidak. Dia khawatir kepada saya nanti akan terjadi sesuatu di situ. Karena banyak dukun di situ, dukunnya sakti-sakti. Jadi pertanyaan itu banyak ditanya kepada saya, apakah Ustadz tidak takut? Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, takut hanya untuk Allah. Itu yang pertama dulu. Saya insya Allah tidak takut. Kenapa? Apa karena saya sombong? Tidak. Saya punya keyakinan bahwa ruqyah yang saya tempuh adalah ruqyah yang syariah, ruqyah yang hak, ruqyah yang benar. Karena sekarang banyak bermunculan dukun ngaku peruqyah, ya, dukun mengaku peruqyah, bahkan banyak ustadz dukun. Di situ ada percampuran antara hak dan batil. Ada mantra haknya, ada mantra batilnya. Ini dukun atau uskun, ya teman-teman. Nah, saya menempuh ruqyah yang syariah. Untuk memastikan ruqyah itu syariah atau tidak, apabila ruqyah itu memenuhi 3 syarat, maka insya Allah ruqyah itu syariah. 3 syarat untuk memastikannya ini syariah atau tidak. 3 syarat, perhatikan teman-teman. Yang pertama adalah apabila ruqyahnya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena ruqyah ini sunnah, jadi harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah kalau menjenguk orang sakit, selalu dia meruqyah. Bahkan Rasulullah pernah kena sihir, disihir oleh seorang Yahudi, penyihir yang kelas tinggi, ya. Rasulullah juga pernah diruqyah oleh malaikat Jibril, dibacakan Al-Quran, ya. Jadi ruqyah itu sunnah. Begitu juga di kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, orang-orang yang konsisten mengikuti mereka dengan baik. Ruqyah itu sesuai Al-Quran dan Sunnah, karena dia adalah sunnah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu bukan ruqyah yang syariah, tapi ruqyah yang syirkiyah. Karena ruqyah itu 2 macam, ada yang syariah, ada yang syirkiyah. Yang dibolehkan yang syariah, yang syirkiyah tidak boleh. Karena yang syirkiyah itulah yang dipakai oleh para dukun dan para uskun, ustadz dukun. Makanya tidak salah kalau mereka mengatakan saya juga ruqyah, kata si dukun. Ruqyah itu bahasa Arab, ya teman-teman, artinya jampi-jampi, mantra-mantra, bacaan-bacaan. Itu artinya jampi-jampi. Kalau di daerah Medan, Aceh disebut jampi-jampi. Ada sebagian mengatakan dirajahkan, dijampikan, ya. Nah, itu bahasa daerah-daerah Gayo, biasanya dirajahkan. Aceh, ya, Aceh bagian Gayo, dijampikan. Atau mantra-mantra, mungkin kalau di Jawa mantra-mantra, atau bacaan-bacaan. Nah, itu ruqyah,
bahasa Arab. Cuma ruqyah itu ada dua ya, yang syariah atau yang syirkiyah. Kita disuruh yang syariah, yang syirkiyah tidak boleh. Itu yang dipakai dukun atau uskun. Tapi dukun-dukun Ustadz, dia juga baca Al-Fatihah, baca ayat kursi kadang-kadang, baca selawat. Betul. Waktu dia baca itu dengan suara zahar, suara keras, kita dengar suaranya. Tapi nanti ada baca mantra sihirnya, dia baca dengan sir, qomat kamit, bibirnya kita tidak dengar. Berarti di situ ada batil, ada percampuran antara hak dan batil. Kan kaidahnya setiap ada percampuran antara hak dan batil, maka batil kegiatan itu. Ya. Atau dengar bacaannya, baca mantra sihirnya, tapi kita nggak paham maknanya, nggak jelas, nggak paham maknanya, nggak jelas, ya. Atau bacaannya campur sari, pertama mungkin kedengarannya Al-Quran, kalimat kedua nggak jelas, kadang qomat kamit nggak paham, atau dengar tapi kita nggak paham maknanya, begitu terus ya, campur-campur. Atau baca Qurannya nanti dirubah-rubah, ayat Quran itu dirubah-rubah. Nanti awalnya bagus, ayat kedua bagus, ayat ketiga bagus, ayat yang terakhir nanti dibaca dengan ditambah-tambah dengan mantra-mantra yang tak jelas, merubah-rubah. Ini yang dipraktekkan dukun. Atau baca Qurannya terbalik, sungsang. Nah, makanya ada orang baca kulhu sungsang, surah Al-Ikhlas. Dia baca dari bawah, bukan dari urutan pertama, kedua, ketiga, tapi dia baca dari bawah, dari belakang. Ini yang dipakai yang dipraktek oleh para dukun atau uskun-uskun, ustadz dukun, teman-teman. Jadi pertama tadi, syarat pertama apabila ruqyah itu syariah, pertama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bacaannya jelas dan dapat dipahami, mantranya jelas dan dapat dipahami, jampinya jelas, ya, jampi-jampinya jelas dan dapat dipahami, rajahannya jelas dan dapat dipahami. Kalau saya insya Allah lebih sering pakai metode membaca ayat suci Al-Quran. Kadang saya selip-selipkan dengan doa-doa yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya, jadi baca Al-Quran, ya, atau doa-doa yang pernah dibacakan oleh Nabi atau dicontohkan oleh Nabi, ya, atau zikir Asmaul Husna yang pernah dibaca oleh Nabi SAW. Ya, pokoknya jelas, ya. Kemudian yang ketiga syaratnya, kesembuhan bukan di tangan peruqyah, bukan di tangan dokter, bukan di tangan tukang bekam, ya, praktisi bekam, bukan, atau para ahli herbal, ya, bukan, tapi kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 syarat ya untuk memastikan syar'i atau tidak. Apabila 3 syarat terpenuhi maka syar'i. Tapi kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi atau tidak sama, maka dia tidak syar'i. Yang pertama, sesuai Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mantranya jelas dan dapat dipahami. Kemudian yang ketiga, kesembuhan bukan di tangan peruqyah tapi di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah saya punya keyakinan dengan cara ruqyah seperti ini, ya, berarti saya berpihak yang hak, sebagaimana firman Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Apabila datang yang hak, maka lenyaplah yang batil, hancurlah yang batil. Ya, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kita harus meyakini, insya Allah Quran itu obat segala penyakit, obat bisa menangkali sihir, menghancurkan sihir, baik itu yang diobati di ruqyah atau peruqyahnya. Insya Allah pasang niat, ya, agar Allah dengan kita meruqyah, Allah juga melindungi peruqyahnya. Di samping kita mengharapkan kesembuhan, pasiennya dilindungi oleh Allah dengan sebab baca Al-Quran, dan termasuk kita sebagai peruqyahnya. Jadi kita harus punya keyakinan seperti itu. Kita bentengi diri kita dengan zikir pagi, zikir petang, baca ayat kursi mau tidur, ya, makan minum bismillah,
sering baca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah di rumah, ya, insya Allah kalau dirutinkan Allah melindungi kita. Ditambah lagi keluar rumah baca doa, insya Allah, ya. Jadi yang penting gantungkan diri kita tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu bergantung kepadanya, berdoa kepadanya, mohon perlindungan kepadanya, ya, selalu. Insya Allah Allah melindungi. Dan kita punya keyakinan bahwasanya Allah pernah berjanji kan, in tansurullah yansurkum, jika kamu menolong agama Allah pasti akan kutolong. Yang penting kita tetap menegakkan tauhid. Dengan sebab ruqyah syariah kita bisa menegakkan tauhid, melarang orang pergi ke dukun, ya, melarang orang pakai tangkal jimat, melarang orang memanggil pawang hujan jika pesta, ya. Jadi ini kan menegakkan tauhid, melarang orang nyembelih hewan kecuali hanya untuk Allah, ya. Tidak boleh kepada selain Allah, tidak boleh kepada untuk jin, untuk danyang, macam istilahnya, untuk roh-roh leluhur, macam alasannya itu, ya. Kita tegakkan, kita luruskan, kita murnikan akidah mereka, karena mereka tuh muslim, saudara-saudara kita itu muslim, ya. Jadi perlu kita selamatkan, kita dakwahi mereka. Alhamdulillah kalau dia mau, syukur, alhamdulillah. Kalau dia nggak mau, itu hidayah milik Allah. Yang jelasnya tugas kita menyampaikan, mengingatkan, ya. Yang disembah itu hanyalah Allah, menyembelih hanya untuk Allah, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan sebagian besar dari mereka itu beriman kepada Allah, hanya saja mereka pun berbuat syirik, ya. Inilah kaum muslimin secara umum seperti itu keadaannya. Mereka muslim tapi mereka masih banyak yang berbuat syirik. Mereka mengaku beriman kepada Allah, kepada hari akhir, ya, tapi mereka masih banyak yang berbuat syirik. Ya, itu yang perlu kita luruskan. Mungkin mereka masih awam, ya, kita sampaikan. Alhamdulillah dengan sebab ruqyah ini, ruqyah syariah ini, ya, alhamdulillah banyak orang dengan izin Allah, atas hidayah Allah, mereka kembali, ya, artinya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya awalnya mereka percaya sama dukun, percaya betul sama tangkal jimat. Alhamdulillah dengan proses ruqyah banyak orang-orang yang sudah kembali bertobat, ya, ke jalan yang benar, yaitu mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saya teman-teman, ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.